Baik, selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Siang, Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di tetap maya kita yang ke-18. Nah, di tetap maya kita yang ke-18 ini Bapak Ibu, kita melanjutkan, kita merefleksikan ya Bapak Ibu, kita merefleksikan RTL yang ketiga. RTL 1, RTL 2 sudah Bapak Ibu guru laksanakan, dan di RTL yang ketiga ini kita fokusnya itu pada refleksi Bapak Ibu. Jadi nanti di refleksi, di akhir refleksi itu nanti kita ada semacam bahan pengingat lagi untuk kita lanjut ke kegiatan terakhir kita, yaitu berbagi praktik baik atau bukti karya Bapak Ibu. Jadi nanti di bagian terakhir nanti kita saling diskusi bukti karya seperti apa, rancangannya seperti apa, mau model seperti apa, nanti kita diskusikan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, seperti biasa sebelum kita memulai Zoom kita, kegiatan kita hari ini, terlebih dahulu kita meminta pertolongan dari Tuhan, dan kita mulai dengan berdoa. Kakak Lungsi, boleh pimpin kita dalam doa, boleh? Baik, Pak. Oke, selamat sore Bapak Ibu. Sebelum kita mulai dengan sesi kita pada hari ini, mari kita satu dalam doa. Izinkan saya berdoa menurut keyakinan saya Kristen Protestan, dan yang lain, Bapak Ibu yang lain mengikuti. Mari kita berdoa. Kami yang kami ucap syukur Tuhan atas kesempatan baru yang Tuhan berikan kepada kami untuk belajar bersama-sama melalui tatap muka. Berkati kami, siapkan hati kami, siapkan kami, sehingga kami bisa menjawab sesi dengan baik Bapak. Berkati perangkat yang kami gunakan, jaringan, dan lain sebagainya, sehingga pada suatu berjalan dengan baik. Tuhan, ampuni salah dosa kami, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kakak Lungsi yang sudah memimpin kita dalam doa. Baik, sekarang kita berenam ya Bapak Ibu, kita berenam di ruang Zoom Bapak Ibu. Untuk kegiatan kita hari ini Bapak Ibu, rencana tindak lanjut atau RTL, program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, durasi waktu kita hari ini kita 2 jam ya Bapak Ibu. Kita 2 jam pertemuan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, nah di RTL ini Bapak Ibu, nah di RTL ini nanti kita akan bicara banyak ya Bapak Ibu ya. Dia berkaitan dengan refleksi ya Bapak Ibu. Oke, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu untuk kita semua yang ada dalam virtual ini Bapak Ibu. Untuk doa bersama kita semua sudah sama-sama melalui, sudah dipimpin oleh Kakak Lungsi. Selanjutnya Bapak Ibu, kita punya kesepakatan bersama seperti biasa, menyalakan kamera Bapak Ibu pada saat proses Zoom berlangsung, mematikan mikrofon, terus hadir seutuhnya. Bapak Ibu, hari ini kita fokus pada RTL, lebih tendensinya itu pada refleksi. Terus kita konsisten, kita menghargai waktu bersama. Terus ada di sini ada maksimalkan fitur chat. Hal-hal yang mau disampaikan bisa melalui fitur chat. Terus Bapak Ibu bisa melakukan klik raise hand sebelum Bapak Ibu menyampaikan atau mengutarakan pertanyaan. Terus di sini ada gangguan teknis, adalah hal yang wajar, tinggal kita kondisi dengan kita punya kegiatan yang kita punya kondisi sekarang Bapak Ibu ya. Kadang hujan, kadang panas Bapak. Jadi nanti kita kondisikan saja dengan kita punya sikon yang ada Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita hari ini Bapak Ibu, ada 2 harapan Bapak Ibu. Di sini harapannya Bapak Ibu menyampaikan harapannya, merefleksikan pembelajaran ya, kegiatan yang sudah Bapak Ibu lakukan. Di sini Bapak Ibu bisa menyampaikan, merefleksikan hasilnya seperti apa. Terus
Bapak Ibu memahami penugasan rencana tindak lanjut. Nah, jadi nanti RTL nanti implementasinya seperti apa di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu di slide yang ke-6 ini Bapak Ibu agenda atau sesi kita hari ini yaitu kita merefleksikan Bapak Ibu, kita merefleksikan RTL. Terus agenda yang kedua adalah penutup. Jadi hari ini banyak itu di refleksi ya Bapak Ibu. Nah, sebelum kita ke bagian refleksi Bapak Ibu, di sini sedikit pengantar dulu Bapak Ibu. Pengantar dan izinkan saya setel waktu dulu Bapak Ibu ya. Saya setel waktu dulu, kita jamnya 90 menit ya Bapak Ibu. Kita 90 menit hari ini. Oke. Kita waktu 90 menit ya Bapak Ibu. Oke baik Bapak Ibu. Di RTL ini. Nah di sini di RTL ini yang sudah Bapak Ibu mereka rancang, di sini kita membangun ya, kita membangun bagian rencana tindak lanjut atau RTL yang efektif untuk pengembangan kompetensi khususnya pada guru PJOK. Nah di sini Bapak Ibu sudah mengambil langkah ya, sudah mengambil langkah yang sangat baik. Jadi sini hanya sebagai bahan pengingat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK dengan Bapak Ibu menyusun rencana tindak lanjut itu sendiri. Nah, di RTL ini Bapak Ibu akan membuat semacam pedoman ya sebagai referensi dalam mengembangkan kompetensi diri sebagai kita semua Bapak Ibu ya, kita semua sebagai guru PJOK. Nah, di sini langkah-langkah yang Bapak Ibu yang sudah buat atau sudah rancang di sini sebagai gambaran saja di analisis kebutuhannya Bapak Ibu ya. Nah, di analisis kebutuhan itu nanti kita bisa lihat atau kita bisa identifikasi ya. Ada identifikasi kekuatan dan juga ada identifikasi kelemahan. Di sini kita lakukan refleksi ya Bapak Ibu ya. Refleksi. Nah, di sini kita refleksi diri untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan Bapak Ibu sebagai guru PJOK di sekolah Bapak Ibu masing-masing dengan dukungan aset yang ada di sekolah, dukungannya seperti apa. Terus hal-hal yang mungkin dipertimbangkan, misalnya dari aspek seperti aspek pengetahuan materi PJOK, terus ada keterampilan mengajarnya, terus penggunaan media pembelajaran, bisa juga ada pengelolaan kelas dan juga ada evaluasi dalam pembelajaran. Itu kalau kita lihat dari identifikasi kekuatan maupun kelemahan. Nah, kalau kita melihat dari kita petakan lagi Bapak Ibu ya, kita sudah mengidentifikasi kekuatan kelemahan, setelah itu kita mempetakan lagi kompetensi yang dibutuhkan seperti apa. Di situ kita bandingkan, ya, kita buat semacam eksperimen kekuatan dan kelemahan. Nah, kekuatan dan kelemahan Bapak Ibu dengan standar kompetensi Bapak Ibu yang ada di sekolah. Itu identifikasi, kita mengidentifikasi kompetensi mana yang perlu ditingkatkan. Di sini kita menggali Bapak Ibu ya, kita menggali masukan dari berbagai pihak, terus di situ juga kita meminta ya masukan dari misalnya seperti dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab, rekan-rekan sejawat, ya, terus ada masukan dari siswa, orang tua. Nah di sini arahnya itu adalah untuk mengarah pada kinerja ya, kinerja atau kualitas pada proses pembelajaran PJOK itu sendiri. Terus Bapak Ibu di situ juga kita melihat, kita menetapkan tujuan yang spesifik. Nah, kita melihat tujuan yang spesifik, itu kira-kira dia efektifnya seperti apa, terukurnya bagaimana, realistis atau tidak, dia relevansi dengan kebutuhan di sekolah atau tidak, relevansi dengan konsep pemahaman siswa atau tidak. Terus kita melihat jangka waktunya seperti apa. Contohnya seperti Bapak Ibu, contohnya seperti pada tujuannya Bapak Ibu, pada tujuan RTL yang Bapak Ibu rancang, di situ misalnya tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa itu sendiri dalam merancang pembelajaran aktif berbasis misalnya dalam permainan. Atau Bapak Ibu mereka bisa membuat tujuannya itu menguasai penggunaan aplikasi pembelajaran online, itu juga bisa. Kalau sekolah itu memiliki komputer ya, memiliki komputer atau memiliki laptop yang memadai
atau mendukung jalannya proses pembelajaran PJOK itu sendiri. Atau dengan contoh lain, tujuannya itu merancang RTL itu seperti meningkatkan kemampuan dalam menilai kinerja siswa. Seperti materi kita yaitu penilaian secara otentik. Itu bisa kalau kita masukkan atau kita tuliskan di bagian tujuan RTL yang Bapak Ibu rancang. Terus Bapak Ibu, di situ juga kita pastikan ya, tujuan RTL yang sudah dirancang Bapak Ibu. Nah, dia mencakup ada spesifik atau tidak. Kalau terukur cara apa dinilai. Terus jadi misalnya sumber daya aset yang ada itu bisa dikelola, disesuaikan saja lah, disesuaikan saja dengan kita punya aset yang ada di sekolah. Terus kita juga bisa melihat jangka waktu Bapak Ibu. Kalau jangka waktu di situ kita memiliki batas waktu yang jelas. Batas waktunya Bapak Ibu mau ambil batas waktunya seperti apa? Berapa lama? Itu jangka waktunya harus jelas. Terus Bapak Ibu, di situ dalam kita merancang kegiatan pengembangannya itu atau RTL ya, di situ ada pilihan kegiatan yang relevan. Pilihan kegiatan yang relevan itu Ibu Vin kok sudah masuk. Oke, sudah gabung. Ibu kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, dalam kita merancang kegiatan pengembangan, nah di situ pilihan kegiatan yang relevan atau yang berkaitan itu misalnya pilihan kegiatan pengembangan yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan ya. Ditetapkan. Terus di situ kita berikan semacam contoh kegiatan pengembangan ya. Misalnya contoh pengembangannya itu ini secara garis besar saja Bapak Ibu. Kita contoh pengembangan itu misalnya seperti mengikuti pelatihan atau workshop. Terus membuat kelompok kerja bersama misalnya guru PJOK, berarti kita buat semacam kalau di SD kita punya KKG ya. Kalau di SMP, SMA berarti MGMP ya. Kita punya kelompok kerja. Atau di kecamatan itu kita bisa buat gugus ya. Kita bisa buat kelompok kerja gugus guru PJOK. Terus di situ juga kita bisa membuat semacam jurnal ya, jurnal terkait dengan PJOK, pengembangan ya, pengembangan jurnal. Terus kita juga bisa membuat semacam produk pembelajaran seperti kita buat modul dalam misalnya Kecamatan Kelapa Lima atau Kecamatan Kota Lama ya. Itu kita guru PJOK kita sepakat terus kita buat satu modul ajar. Referensinya satu, terus nanti kita bagikan semua guru PJOK yang ada di dalam kecamatan itu. Misalnya modul ajar kita buat, atau perangkat ajar secara keseluruhan bisa kita buat. Terus media pembelajaran juga kita bisa rancang, terus nanti kita bisa bagi ke teman-teman yang lain. Terus di situ juga kita buat jadwal pelaksanaan. Nah, di jadwal pelaksanaan itu kita tentukan ya jadwal pelaksanaan kegiatan pengembangan. Jadi jadwal kegiatan pengembangan itu kita lakukan secara rinci. Terus kita juga siapkan sumber daya. Sumber daya di situ kita pastikan kita memiliki sumber daya yang diperlukan ya, seperti kita perlukan waktu ya, terus dana, dukungan dari pihak sekolah, dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab, terus rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah, terus dukungan orang tua murid dan juga dukungan dari siswa itu sendiri. Terus Bapak Ibu kita melakukan evaluasi. Nah, evaluasi di situ evaluasi proses Bapak Ibu ya. Kita melakukan evaluasi. Nah, di situ evaluasi proses. Di situ evaluasi secara berkala. Itu kita melihat sejauh mana kemajuan atau progres yang telah kita capai atau dicapai. Terus kita melihat juga ada evaluasi hasil, ada evaluasi proses, ada evaluasi hasil. Di evaluasi hasil itu kita melihat hasil akhir untuk mengukur keberhasilan atau mencapai tujuannya. Terus ya Bapak Ibu, kalau kita sudah melakukan evaluasi berarti di situ
kita menggunakan semacam instrumen. Nah, di situ kita gunakan berbagai instrumen evaluasi, seperti kita bisa menggunakan evaluasi tes bisa, ada observasi bisa, kita bisa menggunakan angket bisa, dan juga kita bisa menggunakan semacam refleksi diri ya Bapak Ibu. Misal kalau struktur ya, kita bisa misalnya kita rancang dalam bentuk struktur RTL, berarti kita bisa buat semacam di situ ada apa semacam tabulasi, tabel di situ. Terus meningkatkan kemampuan dalam misalnya ya Bapak Ibu, tujuannya dalam kita merancang RTL itu adalah tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam merancang apa pembelajaran yang aktif, apa berbasis permainan ya. Di situ kita melihat juga di situ kalau tujuan seperti itu, kita melihat kira-kira kegiatan pengembangannya seperti apa. Seperti tadi disampaikan mengikuti workshop. Kegiatan di kegiatan workshop itu ada semacam desain permainan pembelajaran. Jadwalnya sudah ada, kita lihat. Nah, misalnya jadwalnya itu nanti di bulan Desember misalnya. Sumber daya di situ biaya pendaftaran, terus waktu yang luang itu seperti apa, itu nanti masuk di sumber daya. Terus ada evaluasi di situ kita bisa pakai angket tingkat kepuasannya seperti apa, terus ada observasi kelas, itu nanti kita terapkan itu di bagian evaluasi. Terus kita bisa lihat juga di tujuan yang lain, misalnya penggunaan aplikasi pembelajaran online untuk PJOK. Terus itu tujuannya Bapak Ibu. Terus kegiatan pengembangannya seperti apa? Berarti di situ ada belajar mandiri melalui tutorial online misalnya. Terus ini lebih cocoknya itu kalau terapkan pada saat misalnya pandemi begitu ya Bapak Ibu ya. Itu lebih belajarnya lebih asinkronus atau lebih belajar mandiri. Terus di situ jadwalnya kita bisa lihat, misalnya bulan Maret, April, Mei bisa kita lihat. Terus sumber dayanya apa kita bisa melihat. Kalau online berarti kita lihat dari kita punya sumber daya, akses internetnya itu seperti apa, terus perangkat laptop atau komputer yang dibutuhkan seberapa banyak. Terus di evaluasi itu kita bisa melihat ada portofolio, ada tugas, dan juga ada presentasi. Nah, Bapak Ibu ya, itu gambaran ya Bapak Ibu ya, itu gambaran tentang membangun rencana RTL, dan saya yakin yang sudah Bapak Ibu mereka rancang ini yang terbaik ya Bapak Ibu ya. Dan saya yakin apalagi rancangannya ini diikut sertakan dukungan dari semua Bapak Ibu guru ya, Bapak Ibu kepala sekolah, siswa, dan juga Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Dan ini saya pikir ini RTL yang paling the best sudah. Ini yang terbaik ya. Terbaik di antara yang baik. Ini paling mantap. Jadi Bapak Ibu akan menyampaikan refleksi Bapak Ibu ya. Jadi refleksi Bapak Ibu menyampaikan kenapa pilih program, judul programnya seperti itu, terus tujuan pembelajaran, latar belakangnya mungkin ada di sekolah itu, mungkin ada bagian ini yang harus ditingkatkan sehingga Bapak Ibu mengangkat RTL-nya seperti ini. Terus bagian dukungannya mitra, terus sampai terakhir di bagian tantangan ya, ada evaluasi dan juga ada tantangan. Bapak Ibu ada Ibu Vin, ada Pak Jul, ada Ibu Yanti, ada Kakak Lungsi, ada Pak David, Pak Effendi, dan juga ada Kak Ronald di sini. Nah, di sini saya sudah siapkan Bapak Ibu spin wheel Bapak Ibu ya. Saya sudah siapkan spin wheel. Tinggal Bapak Ibu menyampaikan saja suka dukanya bagaimana merancang RTL. Jadi Bapak Ibu kita santai-santai saja Bapak Ibu. Bapak Ibu menyampaikan saja suka dukanya bagaimana melakukan RTL, sampai perancangannya seperti apa. Terus membangun komunikasinya seperti apa, terus sampai presentasi di depan teman-teman, ada umpan balik ya, ada umpan balik rekan-rekan sejawat dari kepala sekolah juga, mungkin dari siswa juga ada menyampaikan informasi atau umpan balik yang sifatnya itu konstruktif ya, atau membangun. Itu nanti Bapak Ibu menyampaikan. Terus
nanti di bagian terakhir tantangannya seperti apa. Dan saya yakin Bapak Ibu hal baik yang kita lakukan itu pasti ada tantangan. Dan saya yakin itu Bapak Ibu di sekolah pasti semua mengalami. Dan saya sendiri juga sudah pernah mengalami seperti itu. Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, coba kita berikan aplaus dulu. Pastikan kita Bapak Ibu semuanya masih semangat ya Bapak Ibu. Semuanya masih semangat. Hari ini kita tatap maya yang ke-18. Berarti kita tinggal satu kali tatap maya lagi Bapak Ibu. Kita satu tugas lagi tanggal 26 ya. Kita tanggal 26 November itu kita pertemuan terakhir dan itu tugas terakhir. Itu sudah selesai ya. Tinggal Bapak Ibu melihat bagian-bagian mana yang masih ada celah, tinggal Bapak Ibu melengkapi supaya tidak ada celah lagi. Semoga di hasil akhir nanti itu bisa memuaskan ya Bapak Ibu. Oke baik Bapak Ibu, kita ke spin wheel dulu. Spin wheel sudah ada. Pak David sudah ada. Pak Ino sudah ada. Pak Ronald sudah ada. Pak Jul, Pak Ibu Fil, Ibu Yanti, dan Pak Lungsi sudah ada. Berarti Pak Peter. Pak Peter ya. Pak Peter, Pak Kaleb, dan Pak Sabah. Oh iya, belum ada. Tiga yang belum ada. Oke. Saya stop sharingnya Bapak Ibu. Saya stop sharing dulu. Iya. Saya mulai dengan spin wheel Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu sampaikan saja hal yang Bapak Ibu mereka alami ya. Seperti apa kondisinya, tantangannya seperti apa. Nanti Bapak Ibu tinggal, itu anggap saja itu adalah bagian refleksi ya. Belum muncul. Oke, spin wheel-nya sudah muncul. Oke, sudah muncul. Bapak Ibu, kita boleh mulai sudah Bapak Ibu? Coba kita berikan aplaus dulu Bapak Ibu. Oke. Oke, siap-siap ya Bapak Ibu. Jadi nanti misalnya ada 3 teman yang belum datang, kalau namanya keluar kita lanjut saja. Nanti kalau mereka masuk dari belakang, mereka dan di bagian terakhir bisa. 3, 2, kita mulai Bapak Ibu. Siap? Hitung mundur. 3, 2, 1. Ibu Vin. Silakan. Ibu Vin. Baik, terima kasih untuk kesempatan ini. Ketika pemaparan itu saya maksudnya ada kegiatan lain yang ada agenda lain selain pemaparan. Jadi dalam Kombel ketika di Sabtu itu ada rapat juga sekalian. Jadi saya juga sisipkan saya punya pemaparan RTL di dalam rapat itu. Jadi saya dapat sesi terakhir. Jadi sebelum saya pemaparan itu saya lihat teman-teman pemuka itu sonde cerah lagi, mungkin karena sudah terlalu siang. Kemudian ada juga yang mungkin sudah karena terlalu siang jadi sudah panas, mungkin sudah lapar. Jadi saya kemudian hanya bilang minta waktu 5-10 menit untuk pemaparan rencana tindak lanjut. Saya kasih tahu bahwa sementara saya mengikuti PKJ PJOK, pengembangan kompetensi guru untuk mata pelajaran saya. Jadi ini adalah program rencana tindak lanjut untuk kegiatan pembelajaran berbasis proyek. Jadi saya minta waktu 5-10 menit untuk Bapak Ibu, teman-teman Kombel mendengarkan
saya punya rencana tindak lanjut. Jadi sebelum saya menjelaskan itu, sebelum pemaparan itu, saya melihat bahwa teman-teman itu mereka tidak antusias. Jadi kemudian setelah saya mulai memaparkan, akhirnya dari pertama yang mereka kurang antusias, akhirnya mereka mulai paham dengan rencana tindak lanjut yang saya buat. Kebetulan saya ambil permainan tradisional, yaitu permainan bola boy. Jadi mereka sampai ada saran dari kepala sekolah dan juga dari wakil kepala sekolah untuk kalau bisa jangan hanya dipakai di kelas 5, karena saya bilang saya uji coba di kelas 5, dan mereka memberikan masukan kalau bisa jangan di kelas 5 saja, tetapi di kelas 1 sampai 6 juga. Jadi saya bilang kita bisa lakukan ini bisa di akhir pembelajaran, bukan akhir pembelajaran, setelah akhir ujian, ataupun bisa di hari-hari besar. Jadi kemudian bukan hanya bisa libatkan kelas 5 saja, tapi ini permainan tradisional, jadi dari kelas 1 sampai kelas 6 juga bisa bermain bersama dengan Bapak Ibu guru, juga bisa ambil bagian dalam program permainan bola boy ini. Jadi ketika saya selesai pemaparan, saya lihat mereka ternyata paham dengan presentasi yang saya paparkan. Nah, makanya sehingga ada saran dari kepala sekolah, ini kegiatan bagus karena anak-anak itu ketika istirahat itu mereka sudah pegang dengan HP masing-masing, mereka sudah dengan game online. Jadi ketika saya bilang saya mau buat permainan ini untuk permainan tradisional, kita bisa mainkan pada saat istirahat. Jadi anak-anak itu kita bisa mainkan di jam istirahat. Jadi kepala sekolah memberikan masukan kalau bisa jangan hanya kelas 5 tetapi diimbaskan juga dari kelas 1 sampai kelas 6. Karena ini baik untuk kebugaran jasmani mereka, untuk melatih kerjasama mereka, kemudian untuk melatih juga untuk bagaimana mereka memecahkan masalah, mereka bekerja sama untuk menyusun batu-batu sehingga menang, ataupun mereka berusaha untuk bagaimana sehingga bola itu bisa kena kepada tim lawan. Jadi ketika saya memaparkan ini, yang tadinya tidak antusias menjadi antusias, dan saya punya ekspektasi bahwa kegiatan ini dapat dimainkan oleh anak-anak dan dapat meningkatkan kebugaran jasmani mereka, fisik, dan juga belajar bagaimana mereka memecahkan masalah dan bagaimana mereka bekerja sama untuk memenangkan permainan ini. Itu saja dari saya. Selebihnya terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Vin. Kita berikan aplaus dulu Bapak Ibu. Oke, Ibu Vin sudah selesai ya. Baik Ibu Vin, kalau Ibu Vin saya sudah lihat beliau kemarin ya, Ibu Vin malam minggu ya. Iya, kemarin. Sudah ya, saya lihat itu sudah kebetulan muncul. Kami kombel setiap hari Sabtu, jadi lihat. Ibu Vin malam minggu itu beliau sudah upload videonya dan juga saya sudah nonton ya. Saya sudah nonton dan saya juga sudah memberikan komentar juga di situ. Semoga di situ komentarnya itu Ibu Vin, semoga nanti implementasinya itu ada voice, ada choice, dan juga ada ownership. Ya, oke baik. Ini ya baik. Ini antusias dan dari teman-teman sangat luar biasa. Terus ada apresiasi dari orang nomor 1 ya, kepala sekolah juga memberikan apresiasi tentang permainan tradisional, dan juga harapan dari Ibu Vin di sini melalui permainan ini bisa menciptakan kebugaran jasmani ya, dapat meningkatkan kebugaran jasmani siswa, terus menciptakan adanya unsur kolaborasi ya, ada kerjasama. Baik, terima kasih refleksi singkat dari Ibu Vin. Selanjutnya kita ke slide spin wheel. Oke, baik Bapak Ibu. Ibu Vin ya. Ibu Vin sudah selesai. Mohon izin saya kasih keluar Ibu Vin dulu. Ibu Vin selesai ya.
Oke, sekarang kita lanjut. Oke, silakan Pak David. Baik, Pak David. Jadi yang pertama upload itu adalah Pak David. Pak David itu hari apa ya? Minggu lalu. Itu Pak David yang duluan upload tentang materinya ya. Materinya beliau sudah upload. Terus Pak David, halo Pak David. Halo Pak David. Kakak David, saya pastikan dulu. Halo Pak David. Pak David, halo. Oke, kalau begitu Pak David, mungkin sementara di belakang, sehingga tidak belum mendengar sumber suara, boleh kita lanjut dulu ya, tapi Pak David tidak dikasih keluar ya. Ditutup saja supaya Pak David tetap ada. Kita lanjut Bapak Ibu. Oke, Pak Jul, orang kedua. Silakan Pak Jul. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk RTL ini. Saya sudah mengerjakan, tapi saya belum sempat imbas karena saya belum sempat presentasi kepada teman-teman di sekolah. Jadi saya belum tahu tanggapan mereka seperti apa atau masukan mereka seperti apa kepada saya, karena dalam rencananya itu sebetulnya tadi sudah disetujui oleh kepala sekolah, tapi harus mengalah dengan mahasiswa PPL karena mereka punya dosen itu mendadak minta tadi mahasiswa semua untuk ujian serentak. Jadi ya sudah sampai siang, jadi mau tidak mau saya mungkin lihat waktu yang luang lagi untuk baru bisa paparkan hasil RTL saya. Dan kalau mungkin Bapak setuju, saya bisa buang ke grup, teman-teman bisa langsung menilai itu kalau bila setuju. Baik, jadi saya tidak bisa omong terlalu banyak karena saya belum presentasi. Kalau mengerjakannya memang sudah. Baik, sekian dari saya dan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Jul. Ya, berarti kita menunggu ya Pak Jul ya. Siap Bapak. Iya, oke. Pak Jul. Nanti Pak Jul di sini. Terus, oke, Bapak Ibu kita lanjut ya. Kita santai-santai saja Bapak Ibu, yang suara kencang boleh. Pak Sandro. Pak Sandro belum bergabung ya. Kita lanjut saja Bapak Ibu. Oke, Kakak Lungsi. Oke, Kakak Lungsi. Gambarannya seperti apa ini RTL-nya ini? Silakan Kakak. Refleksinya bagaimana? Ini case-nya hampir sama dengan Pak Jul juga nih Pak. Iya, iya. Tapi kira-kira suka dukanya dalam perancangannya seperti apa Kakak? Iya, kalau untuk sementara kan belum sempat presentasi kepada Bapak Ibu Guru, tetapi ada beberapa rekan sejawat yang saya coba untuk kolaborasi untuk diskusi tentang kira-kira artinya minta dukungan, kemudian ide untuk kasih masukan kira-kira sebelum sampaikan kepada grup besar begitu. Saya coba minta kepada beberapa teman guru kira-kira merancang RT, makanya tindak lanjut tentang satu kegiatan yang akan dilakukan. Jadi sebenarnya rancangan besarnya itu adalah ini hampir sama juga dengan Ibu Vin punya itu. Saya coba mau membuat tentang permainan tradisional. Itu latar belakangnya mengingat bahwa
hampir sampai saat ini, ya trendingnya adalah hampir permainan modern, yang dimana hampir melupakan permainan-permainan tradisional, yang dimana ternyata walaupun sederhana memanfaatkan fasilitas yang alamiah atau di lingkungan sekitar, tetapi ada banyak manfaat untuk kebugaran dan juga kebersamaan atau kolaborasi antara sesama warga atau siswa juga. Jadi kebanyakan kami biasanya setelah kegiatan-kegiatan akhir-akhir rencananya akhir-akhir sumatif akhir semester itu biasanya ada yang kelas meeting itu. Kelas meeting itu biasanya kami menggunakan ada yang permainan-permainan yang modern, artinya mengikuti trending. Jadi saya coba mau sampaikan bagaimana kita menghidupkan kembali permainan-permainan tradisional, sisipkan pada waktu-waktu luang, waktu-waktu kesempatan itu untuk melakukan permainan-permainan tradisional. Contohnya di sekolah kami itu ada banyak bakiak, ada banyak sekali alat-alat permainan tradisional, tetapi hanya kurang dimanfaatkan. Jadi trendingnya mengikuti perkembangan zaman, jadi hampir hampir punah begitu permainan. Jadi ya putus, hampir punah begitu. Jadi saya coba bahwa ini sebenarnya permainan yang mana sederhana tetapi sangat menyenangkan untuk diaktifkan kembali. Dan saya pernah mencoba untuk merancang permainan-permainan itu untuk pembelajaran yang sederhana, misalkan tentang satu materi yang namanya tentang kelincahan. Itu saya coba mengambil permainan-permainan ya elang dan induk ayam, permainan itu. Tapi sebenarnya anak-anak lebih antusias untuk mengikuti itu daripada hal-hal yang baru. Jadi dari situ saya coba menyimpulkan bahwa dari permainan-permainan sederhana begini ternyata ada banyak manfaat yang diperoleh begitu. Jadi ini sementara masih dirancang, tetapi latar belakang dan juga tujuannya hampir seperti itu, Pak. Mungkin saya juga masih cari waktu untuk belum sempat sampaikan, tetapi masih ada. Mungkin ya pertemuan mungkin di-upload nanti baru mungkin Pak Hasan bisa lihat atau ke mana. Iya. Itu saja Pak, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kakak Lungsi. Jadi Kakak Lungsi hampir semua ya nilai-nilai permainan tradisional itu hampir lengser, hampir hilang itu, tertutup dengan hadirnya permainan tradisional ya. Jadi itu Bapak Ibu coba kita sama-sama bahu membahu coba kita kembalikanlah, kita punya kegiatan misalnya 17 Agustus terus atau mungkin ada kegiatan-kegiatan hari-hari besar lainnya, mungkin kita bisa munculkan sehingga permainan tradisional itu dia bisa mencuat kembali. Kalau sekarang ini misalnya yang paling ya kalau 17 Agustus yang sering muncul itu mungkin lomba lari karung. Itu mungkin hanya itu saja mungkin muncul. Kalau bakiak juga mungkin saya lihat sudah tidak ada lagi. Karena mungkin jarang, salah satu jarang. Alasannya itu mungkin alat itu di ada. Ya, alatnya itu mungkin jadi salah satu penghalang sehingga lebih trennya itu menggunakan permainan-permainan modern sekarang. Oke, baik, terima kasih refleksi singkat ya dari Kakak Lungsi. Baik, kita lanjut lagi. Nah, Kakak Lungsi punya baru nama muncul di sini. Oke. Berarti kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Kakak David belum bergabung ya, sudah bergabung tapi belum bersuara. Pak Peter belum ada juga. Pak Peter belum ada juga ya. Ya, kita menunggu saja, jangan sampai gabungnya dari belakang ya. Kita boleh mulai. Oke, Kakak Ronald. Silakan Kak Ronald. Bapak. Ya, baik. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Saya sudah susun Bapak, tetapi saya belum diskusi dengan para siswa dengan kepala sekolah Bapak. Tadi mau diskusi hanya ada kawan 2 orang, Pak Heri dan Pak Made. Mereka diskusi, jadi nanti besok baru saya diskusi Bapak. Jadi Kakak punya tentang apa? Permainan apa? Saya punya tentang permainan bola kasti Bapak. Itu tentang permainan melempar dan menangkap Bapak. Permainan melempar menangkap.
Iya Bapak. Itu kalau menurut Kakak Ronald ada semacam apa tantangan begitu ada Kakak? Apa, untuk apa Bapak, untuk tantangan itu memang ada Untuk Bapak, untuk RTL-nya ya ya. Untuk nanti misalnya ya Kakak buat semacam RTL terus implementasinya itu Kakak merasa itu ada hambatan atau tidak? Ada tantangan atau tidak? ya pasti ada hambatan Bapak pada saat siswa melakukan praktek Bapak, pasti ada hambatan pada saat melakukan praktek melempar dan menangkap Bapak, pasti ada. Pasti ada yang bisa melempar dan ada yang tidak bisa melempar Bapak. Oke. Kalau tujuan Ya, Bapak. latar belakang sudah ada ya Pak ya? Iya Bapak. Eh, Kakak Ronald mungkin punya alasan ya, ambil lempar tangkap ini pasti punya alasan atau bagaimana? Tidak mau sama dengan teman-teman yang ada di sekolah karena notabene di Kakak Ronald punya sekolah itu ada beberapa teman juga yang ikut PKG ya Kakak. Iya Bapak. Mungkin apa latar Iya. belakangnya ada apa? Alasan Iya, kalau saya untuk mengambil tentang RTL, tentang permainan bola kecil atau bola bola kasti itu supaya bisa anak-anak bisa mengingat tentang permainan bola kasti Bapak. iya, tentang permainan bola kasti. Oke, baik. Terima kasih Kakak Ronald ya. Ya, Kakak Ronald juga masih dalam tahap rancangan ya. Oke. Semoga dalam minggu ini ya Kakak. ya Kakak Bapak, mungkin Jul, ya, Kakak Lungsi, itu Bapak. ya, Pak Ronald juga sama. Mungkin semoga dalam minggu ini sudah bisa selesai. Karena nanti hari ini nanti ada tugas baru lagi Bapak Ibu harus membuat semacam apa? Praktik baik ya. Bukti karya yang harus Bapak Ibu mereka lakukan. Berarti ini tugasnya kalau hari ini, kalau usahakan minggu ini selesai supaya bisa fokus lagi ke bukti karya Bapak Ibu. Oke, Iya Bapak. kita berikan aplaus dulu. Kita lanjut lagi. Pak Ronald sudah selesai. Pak Sandro. Oke, Ibu Yanti, silakan Ibu Yanti. Baik, terima kasih. Selamat siang. Yang Ya, jadi mengenai RTL ini seperti yang minggu kemarin sempat kita Zoom itu, di sekolah saya mungkin belum ada kombel sama sekali. Jadi kami juga baru habis akreditasi kemarin. Jadi untuk gambaran kombel kebetulan saya coba tanya-tanya di teman, tapi belum ada gambaran sama sekali. Jadi saya hanya menyesuaikan saja. Ternyata hasil yang saya buat agak berbeda dari teman-teman yang lain, jadi mungkin butuh penyesuaian lagi untuk membuat kombelnya, Pak. Karena itu belum ada presentasi sama sekali, juga belum ada pembicaraan sama sekali dengan teman-teman dan kepala sekolah. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. itu Ibu rencana ambil permainan apa, Bu? Kegiatannya seperti apa? Ya. Mungkin bisa ambil permainan semacam teman-temannya lain juga, karena kemarin di kelas ini 3 itu pernah coba bermain boi, kebetulan hasilnya menyenangkan, baru satu kelas itu yang dipakai. Mungkin bisa ambilnya seperti itu, Pak. Kalau Tapi menurut kami Ibu itu gimana, ada Pak? tantangan atau tidak, Bu? Ada tantangan. Kebetulan kami juga belum ada lapangan. Tantangannya kami di sekolah tidak ada lapangan. Jadi untuk butuh lapangannya lebih luas. Jadi kami harus melakukan di Taman Nostalgia. Itu merupakan tantangannya karena paginya kami harus ke sana, setelah itu selesai baru kami harus kembali. Itu merupakan tantangan. Tapi kalau selama permainan atau apa tidak ada sih, Pak. Oke, baik. Terima kasih, berarti Ibu Yanti ya. Sementara juga merancang ya. Ya, Pak. Ibu ya. Yang tinggal alurnya, Bapak Ibu ya.
alurnya itu bisa lihat di referensi di modul itu ada ya Bapak Ibu ya. Itu Bapak Ibu nanti mendesain itu dia maksimalnya itu dia 9 slide. 9 slide. Nanti depannya itu bisa pakai template. Bapak Ibu mereka punya foto, terus apa sekolah, terus nama asal sekolahnya, terus apa kegiatannya apa, kegiatan PKG, juga kelas 008 bisa. Jadi itu maksimalnya Bapak Ibu itu 9 slide Bapak Ibu. Nanti ya Ibu Yanti bisa menyesuaikan ya dan teman-teman lain. Terus Ibu Pak David ya. Pak Peter belum ada, Pak Kaleb. Oh ya Pak Ino. Oh Pak Ino. Halo Kakak Ino. Oh ya Pak David, silakan Kakak David. Kakak David punya Oke, terima kasih. rancangan. Terima kasih atas kesempatan yang pada saya. Selamat siang, salam olahraga, salam sehat untuk kita semua. Selamat siang, jaya jaya jaya. Pak Sandro Nyado jangan mengantuk sih karena punya Siripina. Pak Ronald Oke. ada raise hand. Bagaimana Kakak? Ada Pak pertanyaan? Ronald, Pak Ronald. Ronald? Iya, Bapak. Kakak ada raise Angkat hand. tangan hadir, begitu pertanyaan. Bapak. Ya, Oke, silakan. Kakak David silakan. Oke, saya sama dengan teman-teman yang lain juga sudah buat RTL-nya dan saya ini saya malah juga tentang project. Jadi kita sudah sepakati dengan kepala sekolah bahkan dengan teman-teman di sini dan bahkan selama beberapa minggu ini sudah berjalan begitu. Dan saya ambil tentang kriket. Itu, ambil tentang kriket. Di sini kenapa saya ambil tentang kriket? Karena ini masih olahraga baru dan juga baru mau dikembangkan, diperkenalkan supaya anak-anak sekarang bisa tahu olahraga kriket itu yang bagaimana dan seperti apa. Jadi saya ambil tentang kriket karena juga minta maaf kriket ini juga mungkin anak-anak punya untuk mau prestasi di cabang ini mungkin ada peluangnya begitu. Jadi saya selama saya di sekolah ini saya sudah perkenalkan bahwa saya sudah kembangkan bahwa saya sudah melatih juga anak-anak di sini. Dan tujuan program ini mengenalkan olahraga kriket kepada siswa dan siswi SMA Kristen Tuna Gloria termasuk tentang sejarah, aturan permainan, teknik dasarnya, ya bahkan pukulan, cara melempar, langkah yang capaian langkahnya itu sosialisasi yaitu ya dari selama ini saya di sekolah saya sosialisasi bahkan dulu sudah pernah masuk di ekstrakurikuler di sini di sekolahnya saya di Tunas Gloria. Ya, bahkan ada pengenalan ya. Dulu sudah ada pengenalan senjata. Sekarang Mas dalam proyek ini jadi sudah ada jadwalnya, jadwal tentang anak-anak latihan dan setiap punya jamat pelajaran itu mereka harus latihan tentang kriket khususnya kelas 10. Gitu. Terus ada struktur programnya, fasilitas dan sumber daya ya. Saya menyiapkan alat-alat sendiri yang dibantu oleh PCI Kriket NTT. Dan juga di sekolah kan ada lapangan. Dan mungkin alat-alat yang digunakan dalam kriket tentang bat, bola, dan juga stamp. Ya kalau memang tantangan memang ada dalam permainan kriket namanya olahraga baru. Jadi anak-anak itu harus perlu dimotivasi, ulang. Setelah motivasi kita melakukan latihan. Setelah melakukan latihan pergerakan 50%, 60% mereka sudah melihat atau mereka melakukan gerakan kriket, malah anak-anak tertarik dalam bermain kriket begitu.
Jadi solusinya saya tetap motivasi terus gitu. Sampai saya sudah ada beberapa anak itu yang sudah bergabung di tingkat klub Kota Kupang untuk bermain masuk di klub Kupang begitu, dan persiapan Porprov, bahkan ke Jurda, bahkan nanti ke Jurnas, Prapon, bahkan PON begitu. Ya, untuk sementara itu saja, Pak. Baik, terima kasih Pak David. Kita berikan aplaus dulu untuk Pak David. Baik ya Pak David. Di sini Pak David, judul programnya itu adalah kegiatan yang diambil itu permainan tentang kriket ya. Dan saya juga sudah melihat beliau sudah upload, dan saya juga sudah melihat di situ PPT-nya di situ. Nah di situ harapan dari Pak David itu karena beliau melihat di situ ada potensi ya siswa, apalagi siswa SMA ya. Jadi di situ mereka punya potensi, sehingga di situ Pak David mau ingin mengembangkan prestasi yang terutama pada permainan kriket itu sendiri. Apalagi Pak David juga sebagai atlet punya jam terbang. Nah, jam terbang sudah beberapa kali ikut PON, dan di situ sebagai jaminan ya, dan bagaimana bisa mengimbaskan apa yang sudah dia miliki, ilmu tentang permainan kriketnya seperti apa itu. Semoga apa yang disampaikan itu bisa tertular kepada siswa atau kepada atlet yang sementara beliau bina ya. Nah, terus di situ untuk memberikan motivasi Pak David, sehingga nanti ke depannya itu jangan hanya Pak David sendiri, tapi nanti ada Pak David, nanti ada David yang lain ya, meneruskan. Ya, betul. Siap, Pak. Yang nasional maupun tingkat internasional. Ya. Baik, terima kasih Pak David untuk refleksinya. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk refleksinya untuk RTL-nya. Bapak Ibu, kita pastikan ya, dalam minggu ini harus selesai ya Bapak Ibu. Harus selesai supaya kita bisa fokus ke kegiatan berbagi praktik baik ya Bapak Ibu. Berbagi praktik baik di situ. Nanti Bapak Ibu membuat semacam karya ya, bukti karya. Nah, bukti karya itu mereka membuat bukti karya, terus nanti Bapak Ibu kirimnya itu di PMM nanti. Oke, baik Bapak Ibu, untuk RTL-nya saya pikir cukup ya Bapak Ibu. Agenda kita hari ini selesai. Ya, jadi harapan Bapak Ibu, jadi di sini sudah selesai, kita merefleksikan pembelajaran modul tentang RTL sudah selesai, terus pemahaman penugasan rencana tindak lanjut juga sementara ya. Terus Bapak Ibu sudah penutup Bapak Ibu. Nah di sini ada pantun. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama. Cakep. Bislah sudah. Berikutnya lagi Bapak Ibu. Burung dara, burung cendrawasih. Saya tunggu cakep nih Bapak. Paralel cakap, jangan tepuk tangan, cakap bilang. Burung dara, burung cendrawasih. Cakap. Bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu, di sini kita akan melanjut ya. Kita lanjut, ada bukti karya Bapak Ibu. Bapak Ibu tetap di Zoom, jangan keluar. Kita melanjutkan bukti karya. Ini sebagai penutup saja. Jadi kita diskusi lagi tentang bagaimana itu membuat bukti karya, terus nanti cara mungkin dikasih tahu dulu supaya kami juga mengerti. PPG Adolf Finche Tamonov. Ada itu mulut di sana. Tunggu nih. Oi, Mince, dia WA dong Mince. Orang ada Zoom nanti boleh lihat WA. Lu jangan terlalu. Lu sifat. Memang ada di luar. Ibu. Memang di luar Kita kakak. bisa lihat di layar masing-masing. Lu lihat dong. Lu lihat itu. Oke, baik Bapak Ibu, di layar masing-masing di sini bukti karya ya Bapak Ibu ya.
Nah, di sini bukti karya di platform Merdeka Mengajar untuk diseminasi PJOK ya, PKG PJOK. Oke, baik Bapak Ibu, ini langkah awal ya. Ini langkah awal, kita lihat, kita urut sampai di bawah. Nanti ada hal-hal yang nanti belum paham, nanti kita bisa diskusi ya. Nah, baik Bapak Ibu, ini cuma gambaran Bapak Ibu. Misalnya di sini topik pembahasan. Nah, di sini topik pembahasan alur aktivitas bukti karya PKG PJOK. Terus di sini Bapak Ibu akan mengunggah bukti karya di PMN. Nah, kita melihat dulu Bapak Ibu. Alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK 2024. Ini Bapak Ibu. Revisinya di sini adalah bulan November ya. Revisi November 2024. Kita lihat di sini alur aktivitasnya ya. Oke. Kita next dulu Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu bisa melihat di situ. Di sini perjalanan peserta program PKG PJOK. Bapak Ibu bisa melihat itu. Minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-5. Minggu ke-1 sampai minggu ke-5. Mereka bisa melihat itu. Mulai dari pembukaan dan materi orientasi, terus sampai dengan pembelajaran asinkronus ya, asinkronus dan tatap maya. Tatap maya itu kita sudah lewat ya, tatap muka sudah lewat. Kita lanjut ke minggu yang ke-6. Ya. Ini minggu ke-6 ini hari keberangkatan ya. Sudah pembelajaran tatap muka dan jurnal refleksi kita sudah banyak berbuat ya di tatap muka sudah. Terus hari pulang sudah selesai. Minggu ke-12 ya, minggu ke-11 Bapak Ibu. Ini kita balas ya, kita lawan arah sekarang. Minggu ke-7 sampai dengan 10 itu pembelajaran asinkronus dan tatap maya. Minggu ke-11 unggah dokumentasi bukti karya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita mau masuk ke minggu yang ke-11. Minggu ke-11 itu unggah dokumentasi bukti karya. Itu nanti sebentar kita saling tukar tambah pikiran di situ. Terus minggu ke-12 adalah penutup. Ya, baik Bapak Ibu, kita next lagi. Nah, di sini sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, di sini Bapak Ibu diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari. Jadi nanti Bapak Ibu mereka membuat bukti karya itu yang berkaitan ya, yang relevansi dengan materi yang Bapak Ibu pelajari selama mengikuti program PKG PJOK. Bapak Ibu bisa mengambil program kebugaran ya, bisa kegiatan seperti apa? Aktivitas gerak, pendidikan gerak bisa ambil SEM bisa, kebugaran jasmani bisa. Di sini serta menjadi salah satu prasyarat Bapak Ibu. Jadi ini bukti karya ini adalah salah satu ya. Salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Nah, di sini Bapak Ibu, bukti karya adalah produk ya Bapak Ibu. Ini harus memang betul-betul Bapak Ibu merancang sendiri. Tidak ada plagiasi ya. Harus original. Harus memang betul-betul Bapak Ibu yang merancang sendiri. Bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Di sini wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Bapak Ibu guru, nanti Bapak Ibu mereka buat, terus nanti harus validasi dulu, berdasarkan validasi fasilitator. Jadi nanti Bapak Ibu mereka buat. Misalnya nanti Bapak Ibu mereka sudah upload, nanti di situ Bapak Ibu fasilitator melihat, oh ini ada plagiasi. Berarti Bapak Ibu harus melakukan merancang ya, membuat bukti karya ulang. Kalau sampai terjadi plagiasi ya Bapak Ibu, atau ada
aroma-aroma, aura-aura plagiasi, berarti Bapak Ibu harus melakukan ulang atau merancang bukti karya itu sendiri ulang. Terus Bapak Ibu, nah di sini ada kriteria. Nah, kriteria di sini, kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Di sini nanti untuk karya video, Bapak Ibu guru harus pastikan gambar dan suara dapat terlihat jelas. Gambarnya harus jelas, suara juga harus dengarnya jelas. Terus Bapak Ibu, pada saat melakukan kegiatan itu juga harus terlihat jelas. Ya, dengarnya jelas, lihatnya jelas. Terus Bapak Ibu di situ juga isi karya video maupun dokumen PDF itu tidak memuat, ya, tidak ada kandungan ya, tidak ada unsur sara di situ, tidak ada unsur pornografi di situ, tidak ada ujaran kebencian di situ, dan juga ada ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, Bapak Ibu. Jadi memang betul-betul di situ melakukan itu sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan. Jadi tidak boleh keluar dari jalur ya Bapak Ibu. Nah, nanti untuk isi karya video ini nanti Bapak Ibu harus membuat semacam pernyataan. Nanti pernyataannya nanti Bapak Ibu mereka bisa lihat di LMS. Di LMS itu ada pernyataan yang harus Bapak Ibu mereka buat. Terus Bapak Ibu harus tanda tangan. Di situ juga penanggung jawab sebagai kepala sekolah juga harus ada di situ. Jadi kepala sekolah juga tanda tangan. Bapak Ibu ya sebagai peserta yang melakukan kegiatan ini juga harus tanda tangan sebagai bukti pernyataan yang sah, yang valid. Terus di video itu, mana video ya? Di video ya itu Bapak Ibu akan menampilkan wajah ya. Jadi di situ video itu Bapak Ibu wajahnya harus terlihat jelas. Jangan sampai terganti oleh teman lain. Video yang menampilkan wajah, identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik. Ya Bapak Ibu. Jadi ini yang dimaksud ini adalah nanti Bapak Ibu harus izin kepala sekolah, terus izin juga kepada peserta didik, karena nanti wajah mereka itu kan nanti Bapak Ibu mereka upload ya. Jadi nanti di situ bukan hanya Bapak Ibu yang melihat, tapi nanti di situ 1000 mata melihat. Jadi itu harus minta izin. Jangan sampai nanti di kemudian hari nanti ada komplain dari pihak lain atau pihak orang tua. Terus Bapak Ibu di situ karyanya itu karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain ya. Sudah disampaikan dari awal. Itu Bapak Ibu mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya. Nanti Bapak Ibu mereka cantumkan juga di situ sumber referensi karya. Jadi Bapak Ibu mereka buat karya ini referensinya dari mana supaya jelas. Sehingga sama juga supaya nanti ke depannya tidak ada komplain ya Bapak Ibu, karena ini nanti kita harus upload ini. Nanti nanti ditonton oleh semua orang ya. Baik, kita next lagi. Slide berikut. Nah, ini alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Lihat. Ya. Nah, Bapak Ibu, cara uploadnya itu Bapak Ibu nanti melihat di situ. Nanti Bapak Ibu mereka lihat, masuk ke LMS Bapak Ibu semua, masing-masing. Masuk di semua modul. Ya, masuk di semua modul, nanti tampilannya sudah muncul. Bapak Ibu mereka lihat di bukti karya. Nah, di bukti karya di situ, di bagian bawah itu Bapak Ibu, di bukti karya itu nanti Bapak Ibu mereka masuk di bagian atas ini. Unggah draft bukti karya. Iya. Di sini Bapak Ibu dapat menemukan alur aktivasi. Ada alur aktivasi bukti karya melalui menu semua modul. Ya, terus aktivitas bukti karya terbagi menjadi 3, Bapak Ibu. Di sini bukti karyanya terbagi menjadi 3.
Jadi nanti Bapak Ibu unggah draft bukti karya menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri. Ya, menu bukti ini menunya Bapak Ibu ya. Ini adalah menunya di bagian sini. Terus refleksi bukti karya mengikuti sesi virtual bersama fasilitator ya Bapak Ibu nanti. Ya, Bapak Ibu nanti merefleksi bukti karya mengikuti sesi virtual bersama fasilitator, itu juga nanti Bapak Ibu mereka upload. Terus berbagi bukti karya, itu nanti Bapak Ibu salin tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM. Jadi Bapak Ibu, jadi nanti Bapak Ibu membuat video itu, video bukti karya. Setelah Bapak Ibu mereka membuat, terus Bapak Ibu mereka uploadnya di YouTube. Setelah di YouTube itu nanti linknya itu nanti Bapak Ibu mereka masuk di PMM. Nanti Bapak Ibu masuk di PMM, nanti di situ ada bukti karya, Bapak Ibu masuk di bukti karya, terus tinggal di situ Bapak Ibu mereka memilih di bukti karya itu kira-kira cocoknya mau taruh di mana. Itu nanti sebentar ya Bapak Ibu. Itu nanti sampai sebentar, nanti saya kasih contoh ya. Kebetulan ada juga di saya, nanti saya kasih contoh. Terus Bapak Ibu, kita next dulu. Ya, di slide yang ke-9 ini, unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS. Ya Bapak Ibu, LMS itu bentuknya di LMS Bapak Ibu ada ya, tapi kebetulan di sini ada contoh. Boleh saya kasih tunjuk contoh. Bapak Ibu sudah melihat? Oh, saya sharing dulu. Kalau saya sudah lihat di LMS, saya sudah lihat. Oh, Ibu sudah lihat ya, Ibu Bin sudah lihat, teman-teman yang lain. Iya, keterangan data diri. Iya, seperti ini ya. Sama ya Ibu Bin? Sama-sama. Ya, jadi Bapak Ibu di sini lembar pernyataan peserta PKG PJOK. Jadi nanti Bapak Ibu mereka lihat di sini. Terus masuk, ya. Identifikasi bukti karya PKG juga bentuk foto atau video, nama peserta, instansi peserta Bapak Ibu mereka sendiri, tahun pendidikan PKG PJOK 2024, jenis bukti karya yang dipilih apa, nama sekolah, nama kelompok peserta didik, ya. Nanti Bapak Ibu mereka ambil di kelas berapa, misalnya kelas 4, tulis di situ kelas 4. Terus Bapak Ibu jangan lupa tanggal pengambilan gambar, foto atau video di situ. Bapak Ibu mereka harus tulis. Misalnya kalau tanggal 20 ya tulis tanggal 20. Bapak Ibu di situ dengan di situ ya, Bapak Ibu mereka bisa membaca di situ pernyataannya. Yang pertama di situ poinnya, saya menyatakan bahwa saya telah memberikan informasi kepada peserta didik, kepala sekolah terkait pengambilan gambar, foto, video, dan konsekuensi publikasi pada media online. Jadi Bapak Ibu harus menyampaikan dulu terlebih dahulu di peserta didik ya, peserta didik dan juga kepala sekolah. Terus teman-teman, rekan-rekan sejawat juga bisa. Terus di situ pernyataan berikut, saya menyatakan bahwa saya telah meminta persetujuan secara lisan kepada peserta didik untuk mengambil gambar, foto, video, dan mempublikasikan pada media online untuk kepentingan pembelajaran. Terus menyatakan bahwa pengambilan gambar atau video dilakukan hanya sesuai kebutuhan ya Bapak Ibu. Hanya sesuai kebutuhan. Dipergunakan untuk konten pembelajaran. Terus Bapak Ibu di situ menyatakan bahwa bukti karya yang Bapak Ibu unggah dalam rangkaian program pengembangan kompetensi guru PJOK dalam produk orisinal. Jadi ini sudah berjanji Bapak Ibu ya. Harus tidak bisa plagiasi. Dan di sini bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Jika di kemudian hari saya terbukti melakukan plagiasi bukti karya, saya bersedia jika bukti karya saya dihapus dari PMM dan menerima konsekuensi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset dan Teknologi. Nah, bagian Bapak Ibu di bagian bawah ini Bapak Ibu nanti mengetahui nama kepala
Di sebelah kiri ini nanti nama Bapak Ibu dan juga jangan lupa tanda tangan. Ini gambar ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu jangan lupa ya. Download lembar pernyataan seperti ini, nanti sisihkan juga Bapak Ibu. Terus kita next. Kita next ya Bapak Ibu. Ya, slide 9 ya Bapak Ibu. Di sini sudah jelas bukti karya. Bukti karya di sini Bapak Ibu nanti unggah bukti karya, periode pengumpulan. Bapak Ibu nanti jangan lupa ya, jangan lupa tulis di bagian file ya Bapak Ibu ya. Terus nanti Bapak Ibu mereka kalau sudah masuk di bagian sini bukti karya nanti ya petunjuknya nanti dengan sendirinya muncul ya. Terus di sini Bapak Ibu nanti mengunduh lembar pernyataan nih seperti yang tadi, nanti Bapak Ibu nanti ya unduhnya di sini nanti sudah. Terus Bapak Ibu di situ perhatikan periode pengumpulan unggah bukti karya. Lihat juga di situ Bapak Ibu. Pastikan Bapak Ibu telah mengunduh dan melengkapi lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK itu sebelum mengunggah draft produk bukti karya. Ini ya ada di sini ada petunjuk make and copy untuk menyalin dan mengunduh lembar pernyataan. Klik kerjakan untuk mulai mengunggah produk bukti karya. Nanti Bapak Ibu di sini nanti ada suruhan ya. Nanti Bapak Ibu langsung mengklikkan saja. Terus di slide yang ke-10 ini Bapak Ibu, peserta peserta menyertakan lembar pernyataan peserta PKG PJOK. Tadi sudah ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu jangan lupa nanti di sini disertakan ya lembar pernyataan peserta PJOK. Di sini Bapak Ibu perlu mengunggah lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dan ditandatangani. Nanti Bapak Ibu mereka cek langsung di LMS itu ada ya dalam bentuk PDF. Jadi nanti Bapak Ibu mereka sudah tanda tangan, terus nanti Bapak Ibu mereka unggah dalam bentuk PDF. Nah di sini Bapak Ibu dalam bentuk PDF ini bersama dengan produk bukti karya. Terus Bapak Ibu di sini bisa melihat lembar pernyataan bisa diunduh ya. Di situ nanti Bapak Ibu mereka bisa lihat ya. Selanjutnya di sini Bapak Ibu pemilihan kategori bukti karya. Ini nanti Bapak Ibu mereka mau buat apa? Bukti karya itu di sini ada pilihan ya, praktik baik. Jadi misalnya Bapak Ibu mereka mau pilih praktik baik. Berarti di situ pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu membuat semacam pembelajaran pengembangan itu yang bisa menginspirasi guru lain atau bisa mempengaruhi guru lain. Dalam konteks program di situ praktik baik dapat berupa refleksi ya, refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen PDF atau video. Jadi nanti Bapak Ibu membuat kira-kira misalnya mau pilih praktik baik dalam format PDF bisa atau dalam bentuk video bisa, tetapi kalau lebih mantapnya lagi itu kalau bisa pakai video saja itu lebih asik. Terus Bapak Ibu di sini juga ada praktik pembelajaran. Ya, nah praktik pembelajaran di sini proses pembelajaran Bapak Ibu dalam kelas ya, di dalam kelas. Terus peserta dia dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF atau aksi nyata bisa. Itu nanti Bapak Ibu mereka dalam praktik pembelajaran bisa. Bapak Ibu mereka mendesain apa, mau buat modul ajarnya dulu, terus Bapak Ibu mereka mau mengajar seperti ya kemarin bisa dari mengajar mulai dari kelas baru ke lapangan bisa. Itu ada praktik pembelajaran ya.
Atau Bapak Ibu mereka mau buat RPP atau modul ajar. Di sini aksi nyata dalam bentuk dokumen PDF bisa. Jadi di sini ada 3 pilihan ya Bapak Ibu. Pemilihan kategori bukti karya, praktik baik, praktik pembelajaran, dan juga RPP atau modul ajar. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Di sini unggah ya, unggah draft bukti karya di LMS. Nah, sebelum masuk ke situ Bapak Ibu, Bapak Ibu mungkin bisa melihat, mungkin saya kasih contoh dulu. Oke, Bapak Ibu saya mau hanya kasih contoh saja ya Bapak Ibu ya. Saya stop sharing. Oh, sudah muncul di sini. Halo Bapak Ibu, sudah bisa lihat? Halo Bapak Ibu. Oke. Saya cari dulu. Ya, di sini bukti karya PKGPJOK. Di sini ambil saya waktu itu saya ambil pembelajaran ya. Praktik pembelajaran berdiferensiasi dalam pembelajaran PJOK. Saya di situ ambil model pendidikan gerak Bapak Ibu. Model pendidikan gerak. Terus Bapak Ibu mereka bisa buat pengantar. Terus ya, buat latar belakangnya dulu. Latar belakangnya seperti apa? Tentang gerak itu apa? Mau ambil gerak apa? Lokomotor, non lokomotor atau manipulatif. Terus tujuan Bapak Ibu, jangan lupa tujuan ya. Terus tujuannya di sini ada kelincahan, ada koordinasi, terus ada keseimbangan ya. Terus ada kekuatan otot, ada reaksi Bapak Ibu. Ada reaksi di situ. Oke Bapak Ibu. Coba kita lihat di LMS dulu Bapak Ibu. Coba kita lihat di LMS. LMS di sini ya. Ya, baik Bapak Ibu, di situ LMS. Ya. LMS-nya itu nanti Bapak Ibu mereka buka di modul ajar dulu Bapak Ibu ya. Di modul, semua modul ya. LMS masing-masing, terus modul. Nanti munculnya seperti ini ya Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu jangan lupa baca dulu petunjuknya ya. Di sini bukti karya merupakan salah satu fitur pada PMM yang berfungsi sebagai wadah berkarya dan inspirasi ya Bapak Ibu ya. Terus di situ yang dapat dimanfaatkan oleh guru dan kepala sekolah sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan PKG ya, kompetensi guru PJOK. Di sini Bapak Ibu peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti PKG PJOK. Ya, sekali lagi Bapak Ibu tinggal pilih saja. Mau lebih nyamannya di mana? Bapak Ibu mereka tinggal pilih lebih nyamannya di mana? Mau di kebugaran jasmani, mau SEM, atau mau pendidikan gerak boleh. Ya, nanti Bapak Ibu senyamannya Bapak Ibu saja. Ini Bapak Ibu lihat. Kalau misalnya mau ambil praktik mengajar ya, atau Bapak Ibu bisa mengambil
opsi lain, bisa pilih lain, mau buat modul ajar RPP, silakan ya. Terus Bapak Ibu di sini ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan memeriksa ya bukti karya yang telah Bapak Ibu kumpul. Nah, jadi nanti ya Bapak Ibu sudah kumpul, nanti Bapak Ibu mereka sudah unggah, nanti di situ nanti dilihat nanti penilaian dari Bapak Ibu Fasil itu peserta berdasarkan aspek yang tersedia di rubrik. Ya, Bapak Ibu mereka juga jangan lupa nanti buat bukti karya itu berdasarkan rujukan ya, berdasarkan referensi yang ada. Di sini jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya yang belum dapat diunggah di PMM ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu harus pastikan ya, Bapak Ibu harus pastikan memang itu betul-betul Bapak Ibu punya apa karya sendiri ya, Bapak Ibu mereka punya karya sendiri sehingga dari karya itu Bapak Ibu mereka bisa unggah. Sekali lagi karena nanti di situ banyak yang menonton, nanti banyak yang melihat. Jangan sampai nanti ada komplain dari pihak lain karena ada unsur plagiasi ya. Jadi itu yang harus kita kanter ya, harus kita hindari. Di situ Bapak Ibu kalau misalnya nanti tidak sesuai dengan rubrik atau hasil plagiasi berarti mohon maaf Bapak Ibu mereka harus membuat ulang ya. Bapak Ibu mereka harus membuat ulang karena ini bukti karya ini merupakan salah satu syarat ya, salah satu syarat untuk kelulusan. Jadi dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Sebaliknya jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, peserta langsung mengunggah ke PMM Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu jangan lupa upload juga di PMM ya. Kalau sudah sesuai, nanti Bapak Ibu langsung upload ke PMM ya. Nanti dari PMM itu link dari video apa? YouTube dulu. Nanti dari YouTube itu hasil dari YouTube nanti linknya itu nanti kirim ke PMM. Dari PMM itu nanti ambil dan upload lagi ke bukti karya. Itu nanti dilihat. Terus Bapak Ibu, ya di sini juga Bapak Ibu memberikan informasi kepada peserta seperti yang tadi ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa Bapak Ibu, karena hal ini sangat sensitif Bapak Ibu. Jangan sampai nanti kelalaian hal kecil yang sebenarnya bisa kita lakukan, tapi karena mungkin kita lalai atau kita lupa, jangan sampai itu punya dampak yang besar ya. Jadi nanti Bapak Ibu tolong sampaikan juga kepada peserta didik bahwa mungkin besok atau lusa itu nanti Bapak Ibu akan mengambil gambar atau video ya. Dari video dan gambar itu nanti Bapak Ibu akan upload di YouTube dan di situ nanti semua orang akan melihat. Harus minta izin juga ya Bapak Ibu ya. Terus meminta persetujuan ya minimal secara lisan Bapak Ibu. Terus untuk mengambil foto publikasikan sesuai kebutuhan konten pembelajaran ya Bapak Ibu. Jadi kita ambil video itu hanya sesuai dengan kebutuhan saja Bapak Ibu. Kebutuhan konten pembelajaran saja. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, peserta didik itu berhak Bapak Ibu. Di situ juga peserta didik itu dia berhak menolak keikutsertaan jika mereka merasa tidak nyaman Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya mereka merasa tidak nyaman, jangan kita paksakan Bapak Ibu. Jangan sampai nanti itu punya dampak juga. Jadi kalau mereka misalnya sampaikan saja bahwa nanti Bapak Ibu akan ambil video dan hasil dari video itu nanti Bapak Ibu mereka akan publikasikan. Kalau tidak mau, mereka merasa tidak nyaman ya jangan kita paksakan Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu ya, memastikan video atau foto pembelajaran itu Bapak Ibu tidak ada unsur diskriminatif Bapak Ibu. Tidak diskriminatif, terus tidak merugikan peserta didik dan mencegah adanya potensi perundungan Bapak Ibu. Dan di situ tidak boleh ada perundungan ya Bapak, ada bulian tidak boleh atau ada pelecehan Bapak Ibu tidak boleh. Nah, di situ nanti kita sertakan dengan lembar pernyataan peserta. Nanti Bapak Ibu tinggal download saja di situ. Ya, baik Bapak Ibu, di sini juga Bapak Ibu rubrik validasi bukti karya. Bapak Ibu mungkin
bagian ini Bapak Ibu mereka juga perlu perhatian ya. Di sini aspek yang dinilai Bapak Ibu mereka bisa melihat di situ lembar pernyataan, persetujuan. Nanti di sini Bapak Ibu isi karya video itu menunjukkan pemahaman peserta didik ya. Nanti dinilai Bapak Ibu. Bagian-bagian ini yang nanti dinilai oleh fasilitator. Dan bagian ini juga perlu diketahui oleh Bapak Ibu peserta ya. Jadi Bapak Ibu melihat bahwa ranah ini yang nanti akan dinilai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 poin yang nanti Bapak Ibu nanti akan dinilai oleh Bapak Ibu fasilitator Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu jangan lupa ya. Ini unggah draft bukti karya nanti bagian sini. Terus kita boleh next dulu Bapak Ibu. Kita boleh lanjut. Iya. Stop sharing dulu. Kita lanjut ke PPT kita. Iya, sudah muncul Bapak Ibu. Jadi 3 pilihan ya Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu mereka memilih saja. Nyamannya di mana? Kategori bukti karya ini Bapak Ibu mereka mau apa? Membuat RPP modul ajar boleh. Mau buat praktik pembelajaran boleh. Berarti kalau praktik pembelajaran itu Bapak Ibu itu ada 2 ya. Bisa dalam bentuk bisa juga dalam bentuk video ya. Terus Bapak Ibu juga bisa buat praktik baik ya. Praktik baik dalam bentuk video bisa, PDF bisa ya. Nah, nanti di situ ada permintaan, ada suruhannya, nantinya nanti Bapak Ibu mereka melengkapi saja. Oke, baik Bapak Ibu kita next di sini Bapak Ibu di sini slide yang ke-12 ya. Bapak Ibu nanti unggah dari bukti karya LMS kategori praktik baik. Di sini yang pertama kategori. Ini nanti Bapak Ibu mereka pilih kategori apa? Misalnya praktik baik ya. Terus bentuk karyanya apa? Tinggal pilih. Judulnya tentang apa? Di sini contohnya ini apa? Pembelajaran matematika. Nanti Bapak Ibu mereka pilih apa? Pembelajaran apa? Apa misalnya pembelajaran berdiferensiasi. Bisa. Tentang apa? Terus nanti deskripsi kegiatan. Nanti Bapak Ibu mereka tulis di sini, deskripsi kegiatannya di sini. Terus ada 4 ya. Di bagian kedua itu Bapak Ibu, di bagian ini dari produk yang telah Bapak Ibu buat, video salin tautan video yang telah Bapak Ibu unggah ke YouTube. Bapak Ibu jangan lupa YouTube. PDF unggah dokumen bukti karya dari laptop atau komputer Bapak Ibu. Terus yang ketiga lengkapi judul bukti karya dan tambahan. Ya, di sini pakai hashtag juga Bapak Ibu ya, pakai hashtag. Itu pakai tanda pagar ini, hashtagnya PKG PJOK, guru belajar, murid belajar. Ya, nanti kita pakai hashtag juga Bapak Ibu. Hashtagnya ini tanda pagar PKG PJOK ya. Seperti ini ya. Terus berikan deskripsi singkat untuk produk. Ya, nanti ada deskripsi singkat Bapak Ibu. Ada deskripsi singkat di bagian 4 itu untuk produk bukti karya. Dan nanti Bapak Ibu sebelum mengupload itu nanti di situ di permintaannya ada deskripsi. Nanti Bapak Ibu tinggal ulasannya seperti apa tentang ada deskripsi singkat ya bukti karya Bapak Ibu seperti apa tentang materi atau apa pilihan bukti karya yang Bapak Ibu mereka berancang seperti apa. Nanti Bapak Ibu tinggal deskripsikan di bagian deskripsi. Terus Bapak Ibu selanjutnya di slide berikut ini apa ini? Ya, 14. Sudah. Iya, 15. Ini ya. Bapak Ibu jangan lupa jenjang ya. Jenjangnya itu misalnya SD kelas berapa? Silakan ya.
SMP berapa? Ini di sini nanti ada. Di bagian 6 itu ada. Apabila Anda memilih jenjang, tentukan maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran PJOK di situ. Modul proyeknya apa? Terus pilih sarana dan prasarana terkait bukti karya Bapak Ibu. Unggah lembar persetujuan bukti karya. Jangan lupa Bapak Ibu, nanti sertakan unggah lembar persetujuan bukti karya. Klik kumpulkan untuk menggugah draft bukti karya. Jadi nanti Bapak Ibu selesai surat, nanti jangan lupa klik kumpulkan. Iya, 16. Iya, ini kalau misalnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu upload itu adalah bukti karya, berarti di situ Bapak Ibu tinggal memilih saja 3 pilihan tadi. Modul ajar ya, terus sama. Terus sama juga. Iya. Berikut kalau Bapak Ibu mereka memilih konfirmasi dari bukti karya di LMS, ya tinggal Bapak Ibu mereka tinggal kumpulkan. Kalau kumpulkan dia sendirinya sudah muncul ya. Ya. Bapak Ibu jangan lupa di situ setelah Bapak Ibu melakukan konfirmasi, status unggah draft bukti karya akan berubah menjadi sedang, ditinjau dan dalam proses validasi oleh fasilitator. Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu mereka kalau konfirmasi unggah dari bukti karya LMS nanti akan tampilannya seperti ini ya. Kalau Bapak Ibu mereka sudah unggah. Terus fasilitator ya, putusan utama dari validasi bukti karya ya. Nanti di situ fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik ya, nanti ya ada umpan balik ya. Catatan kecil itu pasti ada ya. Sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, ya kalau Bapak Ibu belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya yang belum dapat diunggah ke PMM, Bapak Ibu. Iya, terus ya bagian sini Bapak Ibu nanti Bapak Ibu mereka tinggal melihat saja. Misalnya nanti di situ kalau perlu perbaikan, nanti statusnya berubah. Nanti statusnya Bapak Ibu mereka tinggal lihat itu bukti karya unggah draft bukti karya, terus nanti sebelah kanannya itu ada perlu perbaikan. Kalau misalnya perlu perbaikan berarti nanti statusnya berubah seperti ini. Terus Bapak Ibu, ya, putusan utama dari validasi bukti karya perlu perbaikan, ya. Misalnya ini kalau modul ajar berarti tampilannya seperti ini ya. Apabila hasil bukti karya Bapak Ibu belum sesuai, klik icon tanda X berwarna merah untuk menghapus ya bagian ini ya. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya kalau tidak sesuai butuh perbaikan berarti Bapak Ibu mereka klik X berarti dia berubah, menghapus dokumen sebelumnya. Terus Bapak Ibu setelah memperbaiki unggah ulang produk bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan Bapak dari fasilitator ya. Ini sudah selesai ya. Sama juga Bapak Ibu ya. Nanti kalau lulus validasi tampilannya seperti ini. Selamat bukti karya Bapak Ibu telah proses akurasi ya. Kalau lulus validasi nanti munculnya seperti ini. Iya, kalau sudah seperti ini menunggu bukti karya. Ya, nanti menunggu terbit. Nanti tampilannya seperti ini. Iya, nanti Bapak Ibu kalau misalnya sudah ada putusan utama dari validasi bukti karya, kalau sudah lulus validasi, nanti Bapak Ibu mereka bisa lihat di bukti karya ya. Nanti di bukti karya Bapak Ibu itu nanti sudah muncul. Ya, terus di sini bagaimana cara membagikan bukti karya? Ya, nanti di situ fiturnya ada di situ. Nanti Bapak Ibu Bapak Ibu tinggal melihat saja di situ. Iya, ini ya. Selama bukti karya Bapak Ibu sudah baik untuk diunggah ke PMM. Ya. Istilahnya seperti ini. Baik Bapak Ibu, bagaimana tentang bukti karya? Ada pertanyaan Bapak Ibu?
mungkin memilih paling gampang atau bagaimana Bapak Ibu? Kan tadi ada 3 ya. Tinggal praktik baik, terus praktik mengajar, terus di situ ada modul ajar atau RPP. Tinggal Bapak Ibu mereka memilih saja. Oke. Iya, ini juga langkah-langkah ya, langkah-langkah saja beri dapat menaut video YouTube. Nah, bagian kalau video ini saya pikir ini bukan hal yang baru ya, bukan hal awam bagi Bapak Ibu guru. Pastikan video sudah diunggah melalui akun, pastikan video tidak di setel untuk Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya di video itu ya tidak untuk pribadi ya, tetapi untuk semua. Klik dibagikan share pada bagian bawah video, klik link, copy ya. Nanti bagi supaya nanti yang punya link juga bisa lihat. Teman-teman yang lain bisa memberikan komen ya. Ya, nanti bentuknya seperti ini. Iya. Ini kalau misalnya terjadi kendala seperti ini ya. Oke. Nanti kita saling berbagi. Oke, baik Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih. Halo Pak. Oke, kita berikan aplaus supaya pastikan kita semua masih tetap semangat. Oke, baik Bapak Ibu. Sudah berakhir Bapak Ibu. Batas upload bukti karya. Hari ini tanggal berapa Bapak Ibu? Hari ini tanggal 18 ya Bapak Ibu. Kita selesai batas bukti karya itu Bapak Ibu selesai itu tanggal 29 itu semua rangkaian kegiatan berakhir ya Bapak Ibu. Jadi sebelum tanggal 25 Bapak Ibu, 26 itu nanti kita pertemuan terakhir untuk refleksi. Kita refleksi apa? Bukti karya ya. Kita refleksi bukti karya itu tanggal 26. Terus itu merupakan pertemuan terakhir di tanggal 26 dan semua data itu ditarik Bapak Ibu tanggal 29 itu sudah tarik semua Bapak Ibu. Jadi sudah tidak ada aktivitas lagi di tanggal 29 dan 30 itu sudah tutup. Jadi kita berakhir itu tanggal 29, kita pertemuan terakhir Zoom itu tanggal 26. Jadi sekali lagi Bapak Ibu saya mohon Bapak Ibu lengkapi tugasnya Bapak Ibu. Nanti saya lihat nanti saya kirim ya Bapak Ibu ya. Mohon izin nanti saya kirim bagian-bagian yang Bapak Ibu mereka belum kerjakan berarti tanda warna merah, yang sudah warna hijau sudah buka tapi belum kerja berarti warna kuning. Jadi nanti Bapak Ibu mereka tinggal kondisikan saja yang bagian mana yang belum lengkap, nanti tinggal dilengkapi saja Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu kita foto bersama dulu Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Halo Pak. Kita foto. Oke. Sudah selesai Bapak Ibu, kita foto bersama. Ya. Saya stop sharing. Santo Sanroni. Ibu Vin, Pak Jul boleh 3, 2. Kita boleh mau gaya apa dulu ini? Salam olahraga dulu. Salam olahraga dulu. Iya. Oke, salam olahraga dulu boleh. 3, 2. Salam olahraga 3, 2, 1. Senyum dulu 3, 2. Oke. 1 kali lagi. 2 kali lagi ya. Kita harus 3 kali foto. Oh, Pak Ronald, di mana pikun sirpina di mana? Siap? Mau apa? Literasi boleh. 3. Literasi. Literasi ya. Sebentar. Literasi. 3. Aduh, ini sebentar. 3. 3, 2, 1. Oke. Terakhir. Oke.
Ayo, Oke. foto terakhir 3, 2, 1. Senyum. Oke. Tahan. Oke. Baik Bapak Ibu. Oke, Kakak Sandro boleh Tuh. pimpin kita dalam doa? Bapak Ibu, mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Kakak Sandro silakan memimpin kita dalam doa. Silakan Kakak Sandro. Baik Bapak Ibu guru semua, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, mari kita menghadap Tuhan dan doa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau telah membimbing dan menyertai kami dari awal kegiatan kami Zoom hari ini, dari awal pertengahan hingga berakhir dengan baik. Bapak, sebentar lagi kami akan berpisah, kiranya Bapak bertemukan kembali kami di minggu depan tanggal 25 ya. Semoga ini harapan kami dalam waktu ini. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Kakak Amin. Sandro. Terima kasih Dengan Pak Sandro. kita bertemu lagi tanggal 26 ya. Jadi tanggal 26 itu merupakan Oh, salah Bapak. kita stop recording. Sampai jumpa.